Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar psikologi Islam, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai proposal yang sudah saya selesaikan. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, nama saya Eva Deadara dengan NPM 208110170. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah latar belakang. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, mahasiswa itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk individu yang sedang melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bagi sebagian besar orang, menjadi seorang mahasiswa ini merupakan suatu kebanggaan, karena tidak semua orang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu sendiri. Saat seseorang sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, maka ia harus siap dengan segala rintangan yang nantinya akan ia temukan. Karena ketika seseorang memilih untuk menjadi mahasiswa, ia harus siap secara fisik maupun mental untuk menyelesaikan perkuliahannya sampai dengan selesai dan lulus dengan gelar yang didambakan. Proses dalam pembuatan skripsi ini tentu tidak mudah. Banyak sekali kendala yang harus dihadapi, seperti diantaranya sulit mencari bahan bacaan terkait dengan penelitian yang diambil, sulit menemukan teori yang pas, kesulitan mencari referensi, keterbatasan waktu penelitian, sulitnya bertemu dosen pembimbing, rasa malas yang tidak mungkin dapat dipungkiri, dan sulitnya membagi waktu antara skripsi dengan pekerjaan lainnya, sehingga teman-teman tidak jarang membuat mahasiswa itu sendiri merasa stres. Stres ini dikenal dengan istilah stres akademik. Dampaknya sangat banyak, teman-teman. Ada yang melakukan self-harm, melampiaskan stres tersebut dengan mengonsumsi alkohol atau memakai narkoba, dan bisa juga melakukan bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Dengan adanya hal ini, seseorang tentu memerlukan mindfulness di dalam dirinya. Ditambah lagi oleh pendapat Brown dan Ryan di tahun 2003, individu yang berhasil memusatkan perhatian dan kesadarannya pada situasi saat ini yang sedang ia hadapi, maka individu ini akan lebih mampu untuk dapat menghadapi tekanan yang muncul dan mampu untuk mengontrol kecemasan yang ada di dalam dirinya. Hal inilah yang disebut dengan mindfulness. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian dalam proposal penelitian ini adalah mengenai pengaruh mindfulness itu sendiri terhadap stres akademik pada mahasiswa yang menyusun skripsi guna mengatasi stres mereka dalam menghadapi banyaknya tekanan dan tuntutan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S1. Karena apabila seseorang tidak memiliki mindfulness yang baik, maka ia akan kesulitan jika bertemu dengan banyaknya tekanan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk dapat mengetahui pengaruh mindfulness terhadap stres akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, dan yang kedua, untuk dapat mengetahui bagaimana cara memiliki mindfulness yang baik dalam diri individu. Menurut Rustam dan Tentama di tahun 2020, stres akademik adalah respon tubuh individu pada setiap peristiwa yang menimbulkan keadaan tidak nyaman yang menimbulkan gejala-gejala baik dalam biologis, kognitif, emosi, dan juga perilakunya. Pada umumnya, menurut Rustam dan Tentama di tahun 2020, stres akademik dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu pertama, aspek biologis. Aspek biologis ini yaitu individu dihadapkan dengan keadaan dan kondisi yang berbahaya dan juga mengancam yang menimbulkan reaksi fisiologis dari tubuh akibat stres yang menyebabkan merangsang banyak organ seperti detak jantung meningkat dan kaki gemetar. Kedua yaitu aspek psikososial.
Aspek psikososial ini menghasilkan perubahan psikologis berupa kognitif, emosi, dan perilaku sosial. Perubahan kognitif merupakan pengalaman yang menegangkan yang dapat mengganggu proses kognitif. Hal ini seperti sulit konsentrasi dan juga mudah lupa. Selanjutnya ada perubahan emosi yang merupakan perubahan yang menggunakan keadaan emosional untuk mengevaluasi stres seperti mudah tersinggung dan kehilangan humor. Selanjutnya ada perubahan perilaku yang merupakan perubahan yang membuat seseorang mengubah perilakunya terhadap orang lain akibat stres seperti sering membolos dan takut bertemu dengan dosen. Selanjutnya adalah teori tentang mindfulness. Mindfulness biasanya ini didefinisikan untuk memasukkan perhatian penuh seseorang atau individu pada pengalaman yang terjadi pada saat ini dengan cara tidak menghakimi atau menerima keadaan dia pada saat itu. Aspek-aspek dari mindfulness menurut Bear dan teman-temannya ini pada tahun 2011 adalah yang pertama ada acting with awareness, yaitu mengacu pada kesadaran yang berpusat pada saat ini. Seseorang bertindak dengan sengaja secara sadar dalam menyelesaikan aktivitas mereka dengan berkonsentrasi serta perhatiannya tidak terbagi. Aspek selanjutnya yaitu accepting without judgment, yaitu menerima tanpa menghakimi, cenderung mengambil perbuatan non-evaluatif, yaitu ketika seseorang individu dalam keadaan mindful, mereka dapat bekerja pada sifat pencapaian belajar yang lebih fokus, lebih terlibat, dan menjadi lebih berdamai dengan keadaan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan stres. Baik, untuk penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan atau desain penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode kausalitas. Metode ini bertujuan untuk mengetahui dan menyelidiki hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat serta melibatkan satu atau lebih variabel independen dan hubungannya dengan satu atau beberapa variabel dependen. Terkait variabel yang digunakan yaitu mindfulness, yaitu variabel independen, dan stres akademik sebagai variabel dependen. Untuk subjek sendiri, mahasiswa akhir Fakultas Psikologi UIR yang sedang menyusun skripsi dan berjumlah 150 orang. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Dan untuk analisis data atau teknik analisis datanya, data yang telah terkumpul ini akan dianalisis dengan analisis statistik, yaitu diawali dengan statistik deskriptif. Untuk pola atau metode Islam yang digunakan yaitu pola penelitian psikologi Islam. Dalam penelitian ini adalah memakai pola ketiga, yaitu memberi perspektif Islam terhadap konsep psikologi modern. Seperti teori dari Bear dan kawan-kawan di tahun 2006, mindfulness ini merupakan kesadaran penuh individu dengan berfokus pada pengalaman saat ini serta penerimaan tanpa memberikan penilaian. Jadi dapat kita simpulkan yaitu hidup itu seperti kamu hanya memiliki hari ini. Sama halnya seperti di dalam Islam, yaitu hari ini adalah hari milik kita. Hanya hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup karena yang terjadi esok tidak ada yang tahu. Maka manfaatkan waktu yang kita miliki saat ini untuk menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 144 yang artinya, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.